Aktivitas lainnya di Desa Lawang Agung yaitu mencari kembuai. Salah satu hewan yang hidup di aliran sungai berarus deras. Karena warnanya gelap ya Bu ya, jadi susah carinya. Untuk mencarinya, kami harus berpencar karena keberadaan moluska ini tidak hidup secara koloni. Ada yang menempel di tengah bebatuan, ada pula yang di pinggir sungai. Nah, yang ini, yoi. Wah, itu Bu. Heeh. Oh, wah. Ini dia yang kita cari, kembuai. Jadi kembuai itu adalah siput air yang mirip dengan keong mas juga ya Bu ya. Cuma ini warnanya itu gelap, mirip seperti batu. Apa ya? Ini. Wah, Ibu dapat Bu. Ini lucu juga ya bentuknya. Ada apa lingkaran-lingkarannya. Ye, dapat. Ibu udah dapat banyak belum? Kembuai, salah satu siput bertubuh lunak dengan cangkang yang keras. Manfaatnya yang banyak membuat hewan ini kerap dicari dan dikonsumsi, baik sebagai lauk maupun cemilan. Ambil lagi deh batunya. Mana? Mana? Wah, ini besar banget Bu. Ini ukurannya cukup besar ya dibandingkan yang ini. Ini kecil, jadi emang bervariasi. Ini anaknya ya Bu. Ayo Bu cari lagi, biar kita makan banyak nanti. Ini sebenarnya kalau saya lihat-lihat, dia itu mirip seperti tutut, tapi apa namanya lebih besar. Nah, karena dia punya tutupnya ini lebih keras sama kayak cangkangnya. Saya pikir tuh lembek-lembek gitu seperti siput. Dapat, Mbak Ulfa. Dapat lagi nih satu. Kuliin aja di sini. Jadi memang kembuai itu dapatnya nggak selalu banyak. Makanya ini kita cuma sekeranjang aja ya. Tapi cukup lah ya untuk kita masak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini udah dicuci juga. Jadi kembuai ini memang harus direbus dulu supaya nanti isinya mudah dikeluarkan. Rebusnya kurang lebih 15 menit ya Bu. Jadi kita tunggu saja. Habis itu baru kita olah. Ciri kembuai sudah matang dapat dilihat dari cangkangnya yang terapung. Ibu, bumbunya udah siap belum? Oke, saya bantuin ya Bu. Asik. Ternyata isinya cukup unik juga bentuknya dia. Tapi ini masih harus dibersihin lagi ya? Iya. Ada bagian yang tidak bisa dimakan karena dia rasanya pahit. Bagian yang dimasak yaitu daging dalamnya, sementara cangkangnya dibuang saja. Udah bisa dimasukin. Kembuainya udah bisa dimasukin, Bu. Nah, ini bumbunya udah ready semua ya. Oke, saya masukin. Dah. Oke, yang terakhir pakai ini ya, Bu. Pakai sayur genjer sebagai pelengkap supaya lebih nikmat nanti kita makannya. Bisa dimasukin sekarang? Aroma yang tercium dari masakan membuat saya tidak sabar untuk mencicipinya. Bantuin Ibu. Dicoba icip dulu kali ya, Bu. Wah, lemak Bu, lemak nian. Dah yuk, angkat yuk. Sudah masak.
Ibu enak. Lemaknya. Jadi ini emang teksturnya tuh kenyal. Kenyal tapi semua bumbunya itu meresap semuanya. Cobain ya, Bu. Lemak, Bu. Lemak nian. Kemboa ini biasa dimakan atau dimasak bersama warga kalau habis dari kebun atau habis dari sungai gitu ya, Bu ya? Dari sawah. Dan saya juga ternyata kaget nih, rasanya tuh enak banget. Pantesan jadi makanan favorit di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya bergeser ke Desa Bayur Tengah, sekitar 2 km dari Desa Lawang Agung. Kali ini, saya harus menembus lebatnya hutan bersama warga desa yang akan mencari hasil hutan. Salah satu aktivitas masyarakat Bayur adalah mencari uwi. Tapi untuk mendapatkannya memang jauh sekali dari kampung, sehingga kita harus masuk hutan seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berjalan di antara semak belukar yang miring dan licin membuat langkah kami tersendat. Jalanannya memang terjal sekali, bahkan kita harus nyari jalur. Tebang dulu. Sebelah sana tuh, Bang. Rotan memang tempatnya tersembunyi ya. Di tengah-tengah hutan seperti ini. Setelah hampir 1 jam menembus hutan yang lembab, akhirnya kami menemukan tumbuhan yang dicari. Ini selain terjal, jalanannya juga cukup licin. Abang gimana di atas, sudah ada belum rotannya? Ya ini Pip sudah dapat tuh rotnya. Oke, mana coba? Kok? Ya, caranya ngambilnya gini. Wah, ini yang kecil ini? Yang kecil ini. Oke, ini dia yang kita cari. Uwi. Ya, Kalau kecil namanya uwi apa, Bang? ya uwi segimit ini. Uwi segimit. Mana coba, Bang? Dipotong. Nah ini ya, potong. Nah, Nih. Ternyata bentuknya sekecil ini ya. tapi kuat itu kalau. Tapi kuat. Ya, Mengambil rotan yang seluruh batangnya ditumbuhi duri memang bukan hal yang mudah. Namun, dari warga Bayur inilah saya mendapat pengalaman baru. Sehingga duri-duri rotan ini tidak harus melukai tangan kami. Dengan cara dililitkan ke pohon, kemudian ditarik. Duri-duri rotan akan rontok dengan sendirinya. Wah, luar biasa. panjang. Ya, Luar biasa, ini panjang berapa meter ini? Potong dulu, Bang. ya Bang. Udah. Yuk. Gulung-gulung. Gulung. Nah, habis. Kita kunci ya, Bang. Ya, kunci. Supaya dia enggak. Wah, Sekali lagi kuncinya. kecil-kecil tapi kuat dia. Oke, kita simpan dulu di sini. Jadi warnanya yang diambil yang agak kehijauan seperti ini, nanti semakin ke atas dia Agak kekuningan. agak kekuningan ya. Itu yang lebih kuat. Nah, lebih kuat dia tahan untuk bikin pinjal. Ya. Ini rotannya terputus karena udah tua ya, Bang ya. Kalau misalnya masih muda pasti lebih kuat. Memang yang diambil tuh yang masih merambat ya. Kalau yang ada di tanah seperti ini tuh sudah tidak bagus lagi untuk diambil. Karena dia biasanya kayak gini nih ya, Bang ya. Mudah rapuh. Mudah rapuh. Betul. Bentar. 1, 2, 3. Pak udah mentok nih, Pak. Perlu dibantu, Beb? Boleh. Ya, boleh. Itu yang di sebelah situ, Pak. Yang kuat biar dua. Wah, Ya. bener-bener. Ya. Terus. Wah, ini nggak dapat Wah, lagi ini. oh iya ini. Kita kupasnya cara gini ya. Nah, Oke. Potong aja ya, Pak. ya. Oke. Wah, udah lumayan ini. 10 meter ada lah. Kita gulung-gulung dulu.
Rotan dapat ditemukan di wilayah hutan tropis. Di Indonesia, rotan menempati posisi kedua setelah kayu sebagai komoditas hasil hutan. Wilayah produsennya tersebar di hutan Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Uwi segimit memang biasa diambil pada saat menjelang panen kopi. Karena biasanya masyarakat sekitar memanfaatkan untuk bikin ini, kinjau. Dan kinjau ini biasanya dipakai untuk naruh kopi-kopi. Jadi enak, panen langsung taruh di sini. Makanya sekali ngambil banyak. Rotan yang sudah terkumpul harus dibersihkan terlebih dahulu. Wah, abang ini keren banget air terjunnya. Gak sia-sia perjuangan saya ngambil uwi, sekarang lihat air terjun seindah ini. Lelah saya bersama para pencari rotan terbayar oleh keindahan air terjun tersembunyi ini. Namanya air terjun Juring Mutung. Seperti surga tersembunyi, karena belum banyak orang yang mengetahui keberadaannya. Sebelum dibuat kerajinan, uwi ini memang harus dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan bulu-bulu halus yang menempel. Jadi nanti pada saat dirangkai tidak bikin gatal. Tiba di desa, kami disambut oleh rintik hujan. Namun, rotan-rotan hasil pencarian kami akhirnya sampai ke pembuatnya. Rotan yang sudah dicuci ternyata belum bisa langsung diproduksi. Uwi yang kita tadi ambil nggak bisa langsung digunakan. Benar-benar harus dijemur dulu sampai kering dan warnanya berubah seperti ini. Nah, kalau udah dijemur seharian, baru bisa mulai dibikin ya Pak ya? Dianyam seperti ini. Membuat kinjau, caranya seperti menganyam pada umumnya. Namun ada beberapa alat bantu yang harus disiapkan. Untuk membuat kinjau ini emang ada beberapa teknik. Nah, salah satunya menggunakan ini, sengklau ya Pak ya? Pakai sengklau untuk mengukur diameter dari kinjaunya. Biasanya rata-rata 80 ya? Biasanya rata-rata berdiameter 80 cm. Tapi tergantung pesanan. Kalau ada yang mau lebih besar, bisa. Lebih kecil, bisa. Tergantung kebutuhan. Nah, ternyata ini ada salah satu alat yang cukup unik. Namanya penarik. Ini ada bolong-bolongannya gitu ya Pak. Terus beda-beda ukurannya. Jadi uwinya bisa dimasukkan sesuai dengan lubang yang ada di sini. Gunanya supaya uwi itu bisa lebih rata ukurannya dan juga yang tajam-tajamnya itu hilang. Jadi aman nanti dibikin anyaman. Kinjau sudah digunakan sejak dulu kala. Ketahanannya yang lama membuat kinjau masih digunakan sampai sekarang.